Selamat pagi kami ucapkan kepada pendengar setia, terutama pendengar setia acara Through the Bible. Pagi hari ini Anda kembali bersama dengan saya, Dr. Suhento Liao dan istri Liu Lilin. Kita sama-sama akan mempelajari Alkitab sebagaimana yang telah kita lakukan setiap pagi dari jam 6 sampai jam 7. Dan hari ini kita sudah tiba di 1 Yohanes pasal yang keempat. Kita sudah memulainya dari Injil Matius dan hampir menyelesaikannya sampai kitab Wahyu. Hari ini kita sudah tiba di 1 Yohanes pasal yang keempat. Nah, sebelum membaca serta membahasnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, Bapa tolonglah kami, supaya kami mampu memahami kebenaran-Mu, supaya kami, Tuhan, dapat memanfaatkan akal budi yang Kau berikan pada kami, dan firman-Mu yang Engkau catatkan bagi kami, untuk mengerti kehendak-Mu dan menjalankannya. Dan Tuhan tolonglah, berkati akal budi yang Kau berikan pada kami, tambahkan hikmat bagi kami semuanya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, Lilin akan membacakan dari ayat 1 sampai 21. Ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah, barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan,
Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, surat Yohanes, yaitu Rasul Yohanes, murid Tuhan Yesus Kristus yang paling Dia kasihi, yang pada malam perjamuan Tuhan duduk bersender kepadanya. Dan dialah yang menuliskan surat ini. Di akhir abad pertama, Rasul Yohanes melayani di Efesus, di mana Tuhan menggeser kaki Dian, ya, tiang penopang dan dasar kebenaran, pusat kekristenan, dari Yerusalem ke Antioquia, kemudian dari Antioquia ke Efesus. Dan di Efesuslah sekolah teologi pertama didirikan di ruang kuliah Tiranus oleh Rasul Paulus. Dan setelah Rasul Paulus meninggal, setelah Petrus meninggal, dan Rasul Yohanes inilah kelihatannya yang menjadi pemegang peran utama di akhir abad pertama untuk menegakkan kebenaran. Dan Tuhan melaluinya menuliskan banyak hal, dan ada Injil, dan ada 3 surat, dan ada kitab Wahyu. Dialah Rasul penutup Wahyu dari Allah. Wahyu yang terakhir diturunkan kepada Rasul Yohanes. Nah, surat pertamanya ini berisikan menyatakan bahwa kita sudah di dalam Yesus Kristus di pasal pertamanya, karena kita betul-betul sudah percaya kepadanya, bahwa kita tidak di dalam kegelapan, terang, tidak ada kegelapan kalau terang datang. Dan di pasal 2 katanya Tuhan Yesus adalah pendamaian atas semua dosa kita, segala dosa kita. Dan bukan hanya untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia, dosa semua orang, dosa semua manusia. Di pasal 4 ayat 15 dikatakan Dia juru selamat dunia. Nah, ini yang bertentangan sekali dengan doktrinnya Calvinis yang limited atonement, bahwa Tuhan Yesus hanya menebus orang-orang yang Dia pilih saja gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di pasal 2 juga Dia mengungkapkan tentang antikristus, tentang antikristus yang muncul dari dalam. Dan kemudian Dia berbicara tentang pengurapan dari Yang Kudus. Pengurapan dari Yang Kudus itu artinya kita dilahirkan kembali di dalam Yesus Kristus. Roh Kudus masuk ke dalam hati kita. Itulah pengurapan dari Yang Kudus. Jadi tidak perlu ada pengurapan dari yang aneh-aneh, yang ditumpangin tangan oleh pendeta segala macam. Kemudian kemarin di pasal 3 sudah berbicara tentang banyak hal, yaitu tentang perbuatan melanggar hukum, dan tentang ini kita mengasihi saudara seiman, mengasihi saudara kita. Nah, sekarang hari ini kita ada di pasal yang keempat. Di pasal yang keempat kita lihat. Oke, kita lihat di pasal 4 ayat 1 katanya,
Saudara-saudaraku yang kekasih, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, ya. Janganlah percaya akan setiap roh. Tentu maksudnya adalah janganlah percaya kepada sembarangan pengajaran, ya. Ya tentu bukan roh yang berbicara begitu, yang memakai orang maksudnya. Ya janganlah percaya akan setiap roh, janganlah percaya akan pengajaran setiap orang. Janganlah menjadi orang percaya yang tidak kritis gitu ya. Janganlah menjadi orang percaya yang membabi buta ya. Janganlah menjadi orang percaya yang tanpa berpikir gitu. Jangan ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, apalagi jadi orang Kristen keturunan, jadi anggota jemaat keturunan. Ada di gereja yang salah, membabi buta terus di situ, bahkan tidak berani ambil keputusan untuk meninggalkan tempat itu, tidak ada keberanian untuk meninggalkan gereja yang salah, ya, dan terus di situ. Nah ini jadi orang Kristen yang tidak kritis. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, betul ya. Jangan percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh itu. Nah, ujilah roh itu. Roh itu harus dites katanya, dites ya. Nah, tetapi apakah tes pennya? Nah, apakah ada tes pen roh gitu ya? Jelas tidak ada. Nah, harus diuji dengan apa? Dengan firman Tuhan, dengan pengajaran Rasul. Nah, sebenarnya di pasal 4 ini Rasul Rasul Yohanes sedang memberikan kita ini ya, cara menguji roh antikristus, dan ini salah satu cara untuk menguji roh antikristus yang sedang terjadi pada saat itu ya. Katanya ya, apakah mereka berasal dari Allah? Kita perlu tahu apakah roh itu, pengajaran itu ya berasal dari Allah atau tidak. Ya, sebab banyak nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ya, karena kita perlu berhati-hati, sangat perlu berhati-hati. Kalau pada zaman Yohanes ini banyak nabi palsu yang pergi ke seluruh dunia, sekarang ini bukan banyak lagi, berlimpah-limpah ya. Orang-orang yang menyebut dirinya nabi ya. Semau-mau dia menyebut dirinya nabi, dan sekarang saya dengar malah ada sekolah nabi. Anda bisa bayangkan ya. Tanpa mereka sadari, mereka dipakai oleh iblis ya, dipakai oleh iblis untuk ini mendiskreditkan Alkitab ya sebenarnya. Mengapa? Karena begini, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, kita tahu Tuhan memakai nabi dan memakai rasul untuk menyalurkan firman-Nya yang lisan pada zaman mereka hidup, dan yang tertulis simpan pada kita. Mengapa hari ini kita pegang Alkitab dan kita katakan ini firman Tuhan? Mengapa tulisan Yohanes ini firman Tuhan? Karena tulisan Nabi dan tulisan Rasul itu firman Tuhan, yang di backup oleh Rasul, ya, yang di proofread oleh Rasul dan tidak dinyatakan salah. Pengajaran itu kita terima itu adalah firman Tuhan. Nah, kalau hari ini sebentar ya. Nah, oleh sebab itulah maka Tuhan memberikan mereka jabatan yang sangat khusus, yaitu rasul dan nabi. Apakah yang membuktikan jabatan mereka yang sangat khusus itu? Yang membuktikannya itu adalah karunia untuk mengadakan mujizat ya. Karunia untuk mengadakan mujizat. Nah, itulah yang membuktikan jabatan mereka sebegitu khususnya, sedemikian khusus. Nah kemudian ya, iblis berusaha untuk memunculkan nabi palsu dan rasul palsu untuk mengacaukan konsep, untuk mengacaukan sistem ya. Anda bisa bayangkan kalau hari ini ada rasul lagi ya. Artinya sesudah Rasul Yohanes ini ada rasul lagi ya. Maka tulisan rasul itu adalah firman Tuhan. Nah, kalau hari ini mereka bikin ada sekolah nabi lagi, berarti firman Tuhan nih, Alkitab ini belum selesai, ya, belum final gitu. Berarti kalau sekarang ada sekolah nabi, kalau nabi mereka bernubuat, maka itu firman Tuhan. Nah, jadi Anda bisa bayangkan, fahamkah Anda bahwa apa yang mereka lakukan itu sebenarnya itu menyerang Alkitab?
Ya, menyerang Alkitab amat sangat itu ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa gerakan demikian ini bukan berasal dari Tuhan. Itu berasal dari iblis yang menyusup ke dalam, itu roh antikristus yang masuk ke dalam kekristenan, ya, mengacaukan dari dalam. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini sangat bahaya sekali, sangat bahaya. Nah, sebab katanya banyak nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Banyak nabi palsu yang muncul dan pergi ke seluruh dunia. Bayangkan. Nah, demikianlah kita mengenal roh Allah. Nah, di sini tadi dikatakan menguji roh di ayat 1. Nah, sekarang dia kasih tahu kan, ini caranya kita mengenal roh Allah. Nah, tandanya mengenal roh Allah. Ini tes pennya gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sekarang ini ayat ini dipakai oleh sekelompok orang yang nanya, jangan sembarangan percaya, uji setiap roh. Maksudnya tuh malah dia mau uji pakai perasaannya dia gitu. Nah, bagaimana menguji pakai perasaan dia? Tidak ada pengajaran supaya kita menjadikan perasaan kita itu sebagai standar kebenaran. Itu tidak mungkin ya. Itu malah bisa nyasar. Sebab perasaan kamu beda dengan perasaan saya. Beda, perasaan semua orang berbeda. Nah, bagaimana kita boleh menjadikan perasaan kita sebagai standar? Tidak bisa. Nah, di sini Rasul Yohanes menyuruh menguji roh dan dia berikan caranya. Dia rasul, dia berikan. Caranya adalah ini katanya, demikianlah kita mengenal roh Allah. Begini mengenal roh Allahnya. Setiap roh yang mengaku ya bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Nah, jadi begini, setiap pengajaran, setiap roh ya yang mengaku, yang percaya bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Ya, berasal dari Allah. Ini dulu ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pada zaman Rasul Yohanes menulis ini ya, dia menghadapi pengajaran sesat yang namanya gnostik ya, dokeism. Jadi gnostik ini satu pengajaran sesat yang mengajarkan bahwa Yesus tidak mempunyai tubuh. Jadi yang kelihatan oleh muridnya itu semuanya itu sebenarnya bayangan saja katanya. Yesus tidak punya tubuh. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus, ketika Yohanes memulai suratnya ini, dia sengaja berkata di pasal 1 ayat 1, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami. Jadi raba, dia sengaja berkata bahwa pengajaran gnostik dokeism itu pasti salah, karena dia berkata bahwa Tuhan Yesus tidak punya tubuh kedagingan, padahal kami sudah raba. Yohanes, saya sender kepadanya pada waktu perjamuan malam itu ya. Nah, itulah pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Oleh sebab dulu di sini Rasul Yohanes kasih tahu salah satu tanda ya untuk mengetahui ini pengajaran ini berasal dari Allah. Maka pengajaran ini harus mengakui bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Begitulah. Nah, jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jangan salah kaprah. Jangan berkata bahwa ujilah roh itu pakai perasaan kita. No, ujilah roh itu di sini dikasih alat ujinya, yaitu bagaimana cara menguji roh itu, menguji pengajaran itu, yaitu kalau pengajaran itu mengakui Yesus Kristus datang dalam daging manusia. Nah, maka dia berasal dari Allah. Nah, ayat 3, dan katanya setiap roh yang tidak mengaku Yesus, setiap roh katanya, setiap pengajaran tentu ya, yang tidak mengakui Yesus. Nah, sebenarnya ada Detectus Receptus, ada kata-kata lagi ya. Ini yang ketinggalan ya. Yang tidak mengaku Yesus Kristus datang dalam daging. Ya, tidak berasal dari Allah. Tidak berasal dari Allah. Nah, jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, nah kalau pengajaran yang mengaku Yesus Kristus datang dalam daging sebagai manusia, itu berasal dari Allah. Tetapi kalau pengajaran yang mengatakan bahwa Yesus Kristus tidak berasal, tidak datang, tidak memiliki tubuh segala macam, itu bukan berasal dari Allah. Itu yang mau dia maksudkan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus,
Nah, kalau sekarang hari ini kita menguji pengajaran, menguji pakai apa? Menguji pakai firman Tuhan. Apa yang sudah dicatatkan? Banyak sekali ya. Karena firman Tuhan sudah final ya. Karena pewahyuan sudah selesai, maka hari ini kita mempunyai meteran yang lebih tepat gitu. Hari ini kita mempunyai alat ukur yang lebih canggih gitu. Hari ini kita mempunyai alat ukur yang final ya. Hari ini di tangan kita. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita mengukur semua pengajaran. Sekali lagi, bukan menghakimi pengajaran pakai perasaan kita. Itu tidak boleh ya. Tidak boleh. Nah, kita harus mengukurnya pakai firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau kita menghakimi pengajaran berdasarkan Alkitab, itu bukan kita yang menghakimi, tetapi Alkitablah yang menghakimi gitu. Nah, di sini di ayat yang masih 3 katanya, roh itu adalah roh antikristus ya, roh antikristus yang mengajarkan ya Yesus Kristus tidak datang dalam tubuh ya, daging. Itu roh antikristus kan. Dan tentang dia ya, telah kamu dengar ya. Tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Nah, tentang antikristus ini kamu sudah dengar, dia akan datang. Nah, di pasal yang kedua dikatakan di situ, dia muncul dari tengah-tengah kamu. Jadi antikristus yang membahayakan sekali yang muncul di tengah-tengah kekristenan. Jangan anggap bahwa antikristus itu akan dari agama lain, akan artinya yang menghujat-hujat kekristenan, bukan ya. Bukan. Nah, antikristus itu muncul dari tengah-tengah kamu. Dia mengajarkan pengajaran yang lain sambil tersenyum, sambil berkata haleluya, haleluya, amen, amen, haleluya. Kamu sangka itu benar itu, padahal ya kita harus menjadi seorang yang betul-betul kritis ya di dalam kita beriman. Kita harus percaya kepada sesuatu yang benar. Nah, bagaimana kita tahu bahwa kita sudah di dalam kebenaran? Alkitablah satu-satunya alat ukur ya untuk mengetahui kita ada di dalam kebenaran atau tidak ya. Bahwa kita sudah percaya kepada yang benar atau tidak. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah, tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang katanya, dan sekarang ia sudah ada di dalam dunia. Saya ulangi lagi sekali lagi bahwa antikristus, kata anti itu artinya menentang dengan menggantikan. Ya, dengan menggantikan. Jadi dia masuk dan menyatakan dirinya Kristus, Nah, sebelum dia menyatakan dirinya Kristus, anak-anak buahnya itu, antek-anteknya ya, semuanya itu akan berkata bahwa mereka ini adalah wakil Kristus di dunia. Ya, sebenarnya memang kita wakil Kristus di dunia ini sekarang ini, tetapi wakil bukan dalam hal kekuasaan ya, bukan dalam hal jabatan, tetapi kita mewakili Kristus hidup di dunia ini. Kita hidup bagi Kristus dalam pengertian demikian ya. Jadi bukan dalam hal kuasa. Ini perlu dicamkan dengan amat sangat gitu. Nah, katanya, kamu berasal dari Allah, kata Rasul Yohanes kepada penerima suratnya. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Ya, kita berasal dari Allah, kita mengalahkan nabi-nabi palsu itu dengan pengajaran yang benar. Ya, pengajaran yang benar dikumandangkan, membuat para nabi palsu itu agak diam. Ya, nah, di sini, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Oh iya, karena roh yang ada di dalam kita itu adalah roh Allah, roh kudus ya, roh Yesus Kristus. Nah, tentu dia lebih besar daripada roh yang ada di dunia, roh antikristus dan lain sebagainya. Tentu kita memiliki roh yang lebih besar ya, lebih besar, lebih berkuasa. Nah, itulah sebabnya asal kita bertekun ya, asal kita sungguh-sungguh ya, asal kita memiliki keyakinan diri ya, kita adalah pihak pemenang ya. Di dalam ini surat Roma, karena you are more than conqueror ya, you are more than conqueror, karena kamu lebih dari penakluk
ya, lebih dari penakluk ya kita ini. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal yang duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Oh iya, ya, mereka berasal dari dunia ya, makanya berbicara tentang hal-hal yang duniawi ya, hidupnya yang duniawi, lagu yang dinyanyikan lagu duniawi ya, musik yang dia sukai musik duniawi ya, segala-galanya yang duniawi, gaya hidupnya gaya hidup duniawi gitu ya. Nah, semuanya duniawi. Mengapa? Ya, karena katanya memang mereka berasal dari dunia ini ya. Mereka berasal dari dunia ini dan dunia mendengarkan mereka ya. Dunia mendengarkan mereka karena teman gitu, sahabat. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itulah sebabnya ya, kita mau menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh ya, yang berbeda dari dunia ini, kita tidak mempunyai falsafah ya untuk berteman dengan dunia ini supaya kita menjadi seperti dia, supaya mereka bisa diselamatkan. Oh tidak ya, kita mau menyelamatkan mereka dari luar ya. Kita mau narik orang dari luar lumpur ya, bukan kita terjun ke dalam lumpur, dorong dia dari belakang gitu. Nanti kita pula yang tenggelam gitu ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita mau ulurkan tangan untuk menarik mereka. Itulah sebabnya kita harus ada di luar lumpur dan kaki kita harus pasang kuda-kuda yang kuat. Kita harus berdiri teguh di atas kebenaran supaya kita jangan sampai kita mau tarik orang keluar dari lumpur, malah kita pula yang terjerembab ke dalam lumpur itu. Ini orang-orang nabi-nabi palsu itu ya, yang memiliki roh antikristus di dalamnya, sekalipun menyebut Yesus ya, sepertinya sangat rohani ya, tetapi sebenarnya ada roh antikristus di dalamnya gitu ya. Nah, mereka ini katanya mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Dunia suka sama mereka karena mereka sahabat dunia ini. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, ada satu kesalahan yang amat besar yang dilakukan oleh banyak gereja, itu adalah membiarkan iblis menyusup masuk ke dalam gereja melalui musik ya. Saya katakan melalui musik. Mengapa? Ya, akhirnya seperti dikocok begitu, dikocok akhirnya hampir ya, atau makin hari makin tidak dapat membedakan lagi mana musik rohani dan mana musik duniawi ya. Ya, itu karena apa? Karena banyak gereja sudah memasukkan musik duniawi ya. Musiknya, saya tidak berkata kata syair lagunya. Syair lagunya sih ya jelas ya, masih ada Yesusnya gitu. Tetapi irama musiknya sudah memasukkan irama musik pop ke dalam gereja, apalagi memasukkan irama musik rock ya, apalagi metal ya dan lain sebagainya masuk ke dalam gereja, sehingga irama musik dunia dengan irama musik rohani tidak dapat dibedakan lagi. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya selalu berkata demikian, bahwa jikalau ya musik gerejamu dengan musik dunia tidak dapat dibedakan lagi, ya maka hanya ada dua kemungkinan. Dengar baik-baik, hanya ada dua kemungkinan. Kalau bukan gerejamu yang sudah makin duniawi, maka berarti dunia sudah makin rohani. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, manakah yang benar kira-kira? Saya rasa dunia makin rohani itu sesuatu yang mustahil ya. Yang kalau begitu tinggal satu kemungkinan, ya gereja Anda yang sudah makin duniawi. Oleh sebab itu hati-hati ya. Nah, iblis menyusup masuk dulu melalui musik, kemudian melalui yang lain-lain ya, melalui cara hidup, cara berpakaian dan lain sebagainya. Akhirnya ya ini seluruh gereja habis diinvasi. Ya, habis ya diinvasi oleh hal-hal duniawi ya, itu. Nah, segalanya akhirnya semuanya
ya seluruhnya menjadi sama dengan dunia ini. Ya. Padahal Tuhan sudah berkata apa? Janganlah engkau sama dengan dunia ini, katanya. Jangan kita mengasihi dunia ini, katanya ya. Dan apa yang ada di dalamnya, itu di pasal 2 sudah dikatakan itu. Oke, di ayat yang ke-6 dikatakan ya, kami berasal dari Allah. Kita berasal dari Allah. Anda pendengar, Anda berasal dari Allah, sudah dilahirkan kembali, itu artinya berasal dari Allah, karena roh Allah masuk ke dalam hati kita, berasal dari Allah. Nah, barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Jadi rasul-rasul ya, rasul-rasul berasal dari Allah. Nah, ini perlu di Rasul Yohanes ya, jelas-jelas ya, dia rasul ya, jelas-jelas dia rasul. Kalau hari ini manusia hari ini berkata dia berasal dari Allah, kita perlu cek pakai Alkitab. Kita cek pakai Alkitab ya. Tapi kalau Rasul Yohanes ya jelas dia dipilih oleh Tuhan Yesus langsung, tidak ada orang Kristen yang tidak tahu itu ya. Nah, barang siapa mengenal Allah, barang siapa yang berkata dia di dalam Yesus Kristus, ia mendengarkan rasul-rasul ya. Mendengarkan rasul-rasul ya. Nah, barang siapa tidak berasal dari Allah, yang tidak berasal Allah, tidak ya, ia tidak mendengarkan rasul-rasul. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Itulah yang membedakan. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita dapatkan alat ukur ya, alat ukur untuk mengukur gnostik dokes pada waktu itu, yaitu apakah dia menerima Yesus Kristus itu datang dalam daging atau tidak. Ini cara untuk ngetes apakah itu ajaran sesat gnostik atau bukan gitu. Nah, untuk mengenal ya yang lain-lain yang lebih umum gitu ya, lebih umum di sini dikasihkan adalah apakah mereka pengajaran itu menjunjung tinggi pengajaran rasul atau tidak. Nah, pengajaran rasul itu mana? Pengajaran rasul itu yang ada di tangan kita ini, Alkitab ini, pengajaran para rasul itu perjanjian baru, dan pengajaran para nabi itu perjanjian lama. Nah, oleh sebab itulah maka hari ini tidak ada nabi dan tidak ada rasul lagi ya. Rasul Yohanes itu rasul yang terakhir ya. Jadi tidak ada lagi, maka itu kita mesti mengerti ya, kalau ada muncul rasul dan nabi zaman sekarang ini ya, yang mengajarkan sesuatu itu sudah pasti bukan berasal dari Allah. Sudah pasti yang bukan berasal dari Allah. Jadi yang berasal dari Allah itu diajarkan oleh para nabi dan para rasul, dan ditutup oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos ya. Dialah rasul yang terakhir. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kemudian di pasal 4 ayat 7 ini dia berkata, saudara-saudaraku yang kekasih ya, marilah kita saling mengasihi ya. Marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Iya, betul ya. Nah, yang mengasihi itu berasal dari Allah, karena kasih itu berasal dari Allah. Untuk membuktikan kita berasal dari Allah ya, itu bukan hanya secara doktrinal maksudnya, tetapi dari sikap dan perbuatan. Nah, kalau kita berani berkata kita berasal dari Allah, apakah kita memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah itu? Apa sifat yang dimiliki oleh Allah itu? Adalah kasih. Nah, kalau kita berkata kita anak-anak Allah, tapi kita mempunyai sifat, malah sifat kita seperti sifat iblis, itu sih ngaco gitu. Berarti sebenarnya kita ini anak-anak iblis ya, bukan anak-anak Allah. Ketika Tuhan Yesus bersoal jawab dengan orang Farisi segala macam, mereka bilang apa? Mereka anak Abraham. Tuhan Yesus bilang, siapa bilang kamu anak Abraham? Katanya, bapakmu itu iblis, katanya, bapakmu iblis. Nah, mengapa? Dari perbuatan kamu bapak kamu iblis ya toh. Nah, tindakan kamu itu tindakan yang garang ya, tidak adil ya toh, segala macam ya tindakan itu ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, kita lihat ya, inilah yang terjadi ya. Inilah yang terjadi di sini. Kita lihat yang tidak mengasihi, yang tidak mengajarkan kasih, tapi berseru-seru katanya dari Allah gitu ya. Bagaimana mungkin Allah yang maha kasih menghasilkan pengajaran yang misalnya menghasilkan orang yang begitu violent, begitu ini menghancurkan gitu ya. Bagaimana mungkin ya? Nah, katanya di sini Rasul Yohanes bilang, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah
dan mengenal Allah katanya. Nah, ini kasih sebagai satu tanda karena Allah itu kasih gitu. Ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih katanya. Oh ya, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Kalau pengajaran yang mengajarkan supaya bunuh setiap orang yang tidak mau dengar kita gitu, itu sudah 100% bukan berasal dari Allah. Karena di sini dikatakan ya, Allah itu kasih ya. Allah itu kasih ya, menyatakan kasih ya. Jadi ya bahwa ini ya, mengenal Allah itu adalah kasih katanya. Di sini jelas sekali. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, oleh sebab itu ya, marilah kalau kita menyebut diri kita murid Tuhan, ya kita adalah dari pihak Allah, pihak Allah yang Maha Kasih, maka kita harus mengekspresikan sifat Allah kita, ya, mengekspresikan sifat Allah kita, bukan mengekspresikan sifat iblis di dalam kita. Nah, sebenarnya ini artinya silent testimony ya, jadi kesaksian yang tak bersuara ya. Sebenarnya ini anak Allah apa anak iblis? Bukan masalah di mulutnya ngomong apa, tapi tindakannya apa gitu. Ayat 9, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Nah, Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, itu Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita, supaya kita hidup olehnya. Nah, supaya kita hidup olehnya, jadi Yesus Kristus diutus ya, untuk menanggung dosa seisi dunia di atas muka bumi ini. Nah, Calvin menyebabkan Allah jadi pribadi yang maha kejam ya, yang maha kejam. Karena dia mengajarkan bahwa Allah telah memilih sebagian orang masuk surga di dalam kekekalan dalam satu dekret, sama artinya dia memilih sebagian orang untuk masuk ke neraka tanpa alasan katanya, unconditional, jadi tanpa alasan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, betapa kejamnya Allah itu. Padahal tidak demikian ya. Di Alkitab dikatakan bahwa Yesus Kristus diutus ke dalam dunia untuk menyelamatkan semua manusia, supaya semua manusia bisa percaya kepadanya dan bisa diselamatkan. Nah, ayat 10 dikatakan, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengenal Allah, mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Jadi kasih itu didahului dari Allah mengasihi kita, mengirim anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Mengapa sebut anak ya? Kita tidak pernah percaya bahwa Allah melahirkan anak ya, tetapi sebutan anak di situ untuk menyatakan betapa mengasihi ya, anaknya yang tunggal diberikan kepada kita. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau seseorang memberikan anak tunggalnya ya untukmu, maka tidak ada bandingannya lagi ya. Dia lebih dari memberikan rumahnya, dia lebih dari memberikan semua mobilnya, dia lebih dari memberikan semua hartanya. Kalau dia memberikan anaknya yang tunggal, itulah maksudnya ya, untuk menyatakan betapa besarnya kasih Allah sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal katanya. Nah, ini dia yang lebih dulu mengasihi kita, barulah kemudian kita mengasihinya ya. Kita memberi tanggapan atas kasihnya dan kita mengasihinya. Jadi bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa kita ya. Jadi bagi dosa-dosa kita. Jadi mengutus anaknya menjadi pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi begini, pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa ya, manusia menistakan sifat Allah yang Maha Kudus ya, Maha Kudus, sehingga manusia yang berdosa tidak mungkin bisa berdamai dengan Allah yang Maha Kudus. Nah, dosa manusia harus diselesaikan. Bagaimana cara dosa diselesaikan? Tidak mungkin dengan amal ya, dengan yang lain-lain. Itu nyogok namanya, kalau pakai amal itu nyogok ya. Tetapi ya, dosa diselesaikan dengan penghukuman. Nah, itulah sebabnya Allah pula yang menyelesaikannya, karena kasih-Nya yang amat besar. Dia mengutus Yesus Kristus, dihukumkan di atas kayu salib,
untuk menanggung semua dosa kita. Dan sekarang ya kita dikasih tahu bahwa dosa kita selesai dijatuhi hukuman pada diri Yesus Kristus. Nah, apakah Anda mau bersyukur, mau menerimanya, mengaminkan dan bersyukur? Saya amat bersyukur atas hal ini ya. Nah, itulah maksudnya gitu ya. Supaya kita ini menyelamatkan kita dari dosa kita. Saudara-saudaraku, ayat 11 katanya ya, saudara-saudaraku yang kekasih, jika Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita saling mengasihi. Iya, ya toh, sepantasnya kita membalas ya, sepantasnya kita mencontohi dia gitu. Maka kita pun saling mengasihi. Ya, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tidak ada katanya ya. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Tidak ada yang melihat Allah. Tetapi kalau kita saling mengasihi, artinya ada roh Allah tinggal di dalam kita dan ada ekspresi sifat Allah di dalam kita, maka kita saling mengasihi. Itulah tandanya Allah diam ya di dalam kita kan ya. Ayat 13, demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Nah, kemarin saya sudah berkata bagaimana kita di dalam Yesus atau Yesus di dalam kita. Kita di dalam Allah atau Allah di dalam kita. Dua-duanya benar. Ya, kalau apa? Kalau sebuah botol kalau dilemparkan ke dalam air, kalau tutupnya tidak dibuka, ya maka itu botol hanya terapung-apung itu. Tetapi kalau tutupnya dibuka, maka botol itu tenggelam di dalam air, maka air di dalam botol dan botol di dalam air itu. Nah, jadi kita di dalam Allah dan Allah di dalam kita. Nah, luar biasa sekali ya. Jadi inilah kebenarannya ya. Dan katanya ya, tetap diam di dalam Allah dan di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita ya dapat bagian dalam roh. Jadi kita bisa ada bagian dalam roh, itu adalah kasih karunia Allah. Demikianlah kita ketahui, katanya ayat 13, demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan di dalam kita. Ya, Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam rohnya. Ayat 14, dan kami telah melihat dan bersaksi. Nah, melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Nah, lihat, Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Calvinis berkata menjadi juru selamat orang yang dipilihnya, menjadi juru selamat kepada orang yang ditebusnya. Jadi tidak juru selamat dunia gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, yang saya sangat-sangat heran adalah mengapa ada banyak orang pintar-pintar tetapi mau percaya kepada Calvinis, karena mereka begini ya, mempercayai sesuatu itu kadang-kadang sangat tergantung kepada orang itu telah mendengar dan telah menerima apa terlebih dahulu, akhirnya sulit lagi untuk digeser gitu. Apalagi orang itu sudah mengajar dan lain sebagainya, sehingga ya ini ludah yang sudah dikeluarkan begitu banyak itu sulit lagi untuk ditelan kembali gitu ya. Nah, ini kan tiap pagi saya mengajar di atas meja di sini di ini ruang studio di sini, ini di meja ini banyak air ludah saya ini, bagaimana mau bisa ditelan kembali lagi gitu ya. Ini busa mic ini sudah banyak ini, makanya saya bawa busa mic saya sendiri gitu ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, itulah ya. Di sini jelas-jelas dikatakan bahwa Yesus Kristus juru selamat dunia. Ya, berarti untuk semua orang ya. Nah, lalu mengapa tidak semua orang diselamatkan? Persoalannya adalah karena manusia diciptakan dengan kehendak bebas, kemampuan berpikir, kesadaran diri, sehingga Allah tidak memaksa manusia untuk percaya kepadanya. Kalau percaya yang dipaksakan itu tidak ada guna gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di ayat 15 berkata, barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Jadi nomor satu, kita harus mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, bahwa dia adalah juru selamat dunia, bahwa dia adalah anak Allah, bahwa dia menanggung semua dosa saya di atas kayu salib, bahwa dia menggantikan saya dihukum. Ya, maka Allah tetap berada di dalam saya dan saya di dalam Allah.
gitu. Nah, atas pengakuan itu ya. Jadi saya harus tetap memegang pengakuan saya. Bisa berubah? Oh, bisa. Ya, pengajaran sesat bisa menggeserkannya. Maka itulah saya perlu setia. Saya perlu berhati-hati, ya saya perlu setia sampai mati. Ayat 16 dikatakan kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Ya, kita percaya kasih Allah kepada kita karena itu dicatat di dalam Alkitab oleh para rasul. Apakah catatan para rasul itu benar bisa kita percaya? Oh, ya, catatan yang disegel pakai darahnya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Kalau seseorang bersaksi kepada saya sesuatu dan dia berkata begini ya, untuk membuktikan kesaksian saya benar ya, maka segel pakai darah saya ya. Wah, berani mati gitu untuk kesaksiannya. Nah, itu kesaksian baru benar gitu ya. Tapi kalau bersaksi supaya dapat duit, itu belum tentu benar gitu malah ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, apalagi bersaksi sambil bunuh orang, itu jauh lebih tidak benar lagi gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hati-hatilah, jadilah manusia yang kritis, jadilah orang yang percaya yang kritis ya. Jangan percaya sembarangan ya. Karena apa? Resikonya bahaya resikonya. Kalau kita sembarangan beli baju, paling-paling kelihatannya kurang ganteng, kurang cakep gitu aja gitu ya. Tapi kalau Anda sembarangan percaya, resikonya berakhir di neraka. Oleh sebab itu, ini jauh lebih berat resikonya daripada pilih baju ya, daripada yang lain-lain itu ya. Nah, ayat 17 dikatakannya. Ayat 17 di sana katanya, dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Dalam hal ini kasih Allah sempurna ya, sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian ya pada hari ya, percaya, sebenarnya nggak ada kata percaya di situ, mempunyai keberanian untuk ya menghadap Allah pada hari penghakiman ya, karena sama seperti Dia kita juga ada di dalam dunia ini ya. Nah, jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, apa yang dimaksudkan di ayat 17 ini adalah nanti ya, inilah dan dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Jadi kasih Allah itu sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita ya, maksudnya kalau kita ini sudah melaksanakan kasih Allah dan kita penuh keyakinan bahwa di dalam kita ada kebenaran, bahwa kita sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Dia sudah menggantikan saya dihukum di atas kayu salib, dan betul-betul kasih Allah dinyatakan di dalam hidup saya, maka saya mempunyai keberanian ya, mempunyai keberanian berdiri di hadapan penghakiman, karena saya yakin saya sudah diselamatkan. Saya yakin bahwa saya percaya sungguh-sungguh kepadanya. Dan saya ada di dalam keyakinan yang kuat ya. Saya ada di dalam keyakinan yang kuat bahwa saya ada di jalur yang benar gitu. Saya setia sampai mati, bukan sampai setengah mati, tapi setia sampai mati. Nah, saya memiliki keberanian berdiri di hadapan penghakiman Allah. Nah, itu maksudnya. Itulah sebabnya pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita laksanakan firman Tuhan. Mari kita mengasihi ya, supaya dengan semakin kita melaksanakan kehendak Tuhan dalam hidup kita, semakin kita mengekspresikan kasih Allah dalam hidup kita, dan hal itu akan semakin membuat kita ya percaya diri untuk berdiri di hadapan tahta pengadilan Yesus Kristus ini. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini ya. Jadi Tuhan Yesus pernah ada di dalam dunia ini, dan sekarang kita ada di dalam dunia ini. Hal yang sama gitu. Nah, kemudian di ayat yang ke-18 dikatakan di dalam kasih tidak ada ketakutan ya. Nah, begini, di dalam kasih tidak ada ketakutan, maksudnya apa? Takut dihakimi ya, ketakutan untuk menghadap Allah di dalam kasih, katanya tidak ya. Nah, ini hati-hati, jangan sampai bilang ini di dalam kasih tidak ada ketakutan, lalu maksudnya boleh seenaknya berbuat dosa. Ayat ini sempat pernah dipelintir oleh the children of God ya, the children of God. Jadi mereka melakukan hal-hal yang mesum ya, melakukan free sex segala macam, itu mendasarkan pada ayat ini katanya, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Jadi kalau saling mencinta tidak usah takut katanya, tidak usah takut dihukum segala macam. No, ayat ini tidak berbicara untuk hal itu ya.
Itu sesat sekali. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, ya. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Maksudnya itu begini, kalau Anda mengasihi Allah dan Anda mengasihi sesama saudara, maka Anda tidak mempunyai tidak ada ketakutan nanti akan menghadapi penghakiman Allah, ya. Tetapi kalau orang yang tidak melaksanakan firman Allah, orang yang jauh dari kebenaran, orang yang tidak memiliki kasih Allah dan mengekspresikan kasih Allah, dia akan merasa takut untuk menghadap pengadilan Allah justru. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini hati-hati jangan sampai ayat-ayat Alkitab dipelintir untuk pelampiasan hawa nafsu malah gitu. Jadi hati-hati, kasih yang sempurna katanya melenyapkan ketakutan. Ya, jadi melenyapkan ketakutan kita untuk berdiri di hadapan pengadilan Allah. Sebab ketakutan mengandung hukuman, ya. Karena kita takut dihukum, ya, maka kita ketakutan. Tetapi kalau kita sudah melaksanakan kasih kita di dalam kebenaran, maka kita memiliki kepercayaan diri, keyakinan. Dan barang siapa takut katanya, ia tidak sempurna di dalam kasih. Betul, ya. Kalau ketakutan berarti sudah tahu dirinya sangat borok, sangat cacat gitu, ya. Ayat yang ke-19 katanya, kita mengasihi, ya. Kita mengasihi dia, sebenarnya ada kata dia di dalam Tectus Recaptus, ya. Kita mengasihi dia karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Nah, betul, ya. Jadi mengasihi Yesus Kristus, ya. Mengasihi Yesus Kristus, ya, karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ya, jadi kita mengasihi Yesus Kristus karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Nah, jikalau katanya seorang berkata, aku mengasihi Allah. Nah, ini pengandaian lagi. Jikalau seorang berkata bahwa aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Katanya ia pendusta. Nah, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi Allah mau kita mengasihi saudara kita, mengasihi ini sesama orang percaya anggota jemaat, tentu mengasihi semua orang juga gitu. Tetapi ada tingkatannya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ada orang menempelkan ini stiker di bumper mobilnya, I love Jesus katanya. Wah, love Jesus kok kasih tahu orang, love Jesus itu cukup dinyatakan. Ini ada banyak kekacauan konsep di dalam kekristenan. Kita perlu memahami bahwa jemaat lokal itu adalah tubuh Tuhan Yesus. Ya, jemaat lokal itu yang terdiri dari orang-orang loh, yang terdiri dari orang-orang percaya, itu adalah tubuh Yesus Kristus. Nah, barang siapa yang mau mengasihi Allah, dia harus mengasihi jemaat lokal, yaitu orang-orang yang membentuk tubuh Yesus Kristus itu. Jadi bukan tempelkan stiker di mobilnya I love Jesus gitu, bukan itu. Tapi barang siapa yang mengasihi Tuhan Yesus, dia harus mengasihi tubuh Tuhan Yesus, yaitu jemaat lokal itu. Dan segala sesuatu yang mau dia ekspresikan, segala sesuatu yang manusia ingin ekspresikan kepada Tuhan, ekspresikanlah kepada jemaat lokal yang adalah tubuhnya itu. Jadi kalau kita mengasihi Allah, ya, katanya mengasihi Allah, tetapi Anda tidak mengasihi jemaat lokal yang terdiri dari orang-orang yang percaya kepada Yesus itu, saudaramu, katanya, engkau bohong sebenarnya, ya, engkau berdusta. Itulah sebabnya ketika kita berjemaat, ya, di dalam berjemaat jelas ada persinggungan, ya, jelas ada, ya, seperti piring bisa ini pergesekan satu dengan yang lain, itu bisa saja terjadi. Tetapi perlu diketahui bahwa kita perlu berkorban untuk jemaat, ya. Jangan sebentar-sebentar marah, sedikit-sedikit marah. Kita berkorban, itu buktinya kita mengasihi jemaat itu, ya. Apalagi kita lari meninggalkan jemaat itu hanya untuk menyelamatkan perasaan kita, untuk menyelamatkan ego kita. Oh, itu lebih tidak benar lagi, ya. Katanya orang berkata mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Ya, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya itu, ya. Ayat 21, dan perintah ini kita terima dari Dia, barang
siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Nah, itulah ya. Inilah perintah. Barang siapa yang mengasihi Allah, mengasihi Yesus Kristus, dia harus mengasihi saudaranya, yaitu yang membentuk tubuh Yesus Kristus sama-sama, ya, satu jemaat itu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, itulah yang harus dilakukan oleh setiap orang percaya, ya, bahwa kita mengasihi Allah melalui mengasihi tubuhnya. Ya, kita harus tahu, ya, kita harus mengasihi tubuh Yesus Kristus, ya. Tubuh Yesus Kristus itu adalah jemaat lokal, ya. Kita sungguh-sungguh harus memahami akan kebenaran ini. Jadi bukan teriak-teriak di jalan kita mengasihi Tuhan, bukan, ya. Bukan tempelkan I love Jesus di bumper mobil, di belakang kaca mobil, bukan. Tapi mengasihi Tuhan dengan cara apa? Yaitu mengasihi jemaatnya, mengasihi firman-Nya. Alkitab ini kita setia mempelajari firman Tuhan dan mengasihi jemaat, ya. Ada dua hal yang mewakili Tuhan di muka bumi ini sekarang yang nyata-nyata, yaitu firman-Nya, Alkitab di tangan kita. Kemudian ada jemaat yang dia katakan tubuhnya. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, penjelasan firman Tuhan 1 Yohanes pasal 4 sampai di sini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur padamu Tuhan, karena Engkau mengasihi kami amat sangat. Dan Tuhan, ajarlah kami mengasihi Engkau dengan benar, yaitu mengasihi jemaat yang adalah tubuh-Mu, mengasihi saudara kami seiman, mengasihi orang di dunia ini sehingga kami mau memberitakan Injil kepada mereka. Terima kasih Tuhan atas pimpinan-Mu, atas firman-Mu yang mengajar kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.